Ya, selamat sore teman-teman. Ini Rabu 22 Januari 2025 ya. Sore ini saya mau kembali lagi ya, ngebahas tentang yang rame kemarin tentang Deddy Corbuzier yang ngerosting anak kecil. Bentar teman, saya ambil payung dulu nih karena sepertinya udah mulai ada tanda-tanda mau hujan, karena lihat nih cuacanya agak mendung ya. Semoga aja sih gak hujan, karena kalau hujan nanti repot. Oke, nih udah ada tanda-tanda mau hujan teman-teman, tapi semoga selamat ya saya sampai tujuan. Oke, jadi kawan-kawan semua, kan beberapa waktu lalu kan kita dihebohkan dengan berita Deddy Corbuzier ini kan bikin satu statement yang menyakitkan anak kecil gitu ya, tentang ada komplain mengenai menu makanan yang disediakan pada program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, di situ ada beberapa anak-anak yang komplain makanannya nggak enak, bahkan ada yang dapat makanan yang masih undercook atau belum mateng. Ada yang mengatakan yang mestinya dapat ayam tapi malah di prank jadi dapat jahe gitu ya kan. Parah banget sih gitu kan. Nah, lalu apa yang memancing kemarahan publik? Nah, dia bandingkan dengan anaknya si Aska itu, anak sama bininya yang dulu, si siapa ya? Kalina Oktarani. Ini udah nikah lagi tuh sama si Sabrina Hairunisa ya kan. Nah, si bawa nama si Aska. Dia bilang Aska kalau ngikut bapaknya syuting zaman dulu, dia nggak makan menu yang ada di nasi kotaknya itu, di bak gua tabok katanya. Anggaran makan nasi kotak buat artis, buat pengisi acara kalau syuting mah berapaan, cong? Di atas ceban, di atas 10.000 lah. Ini anggaran tadinya 25.000 disunat jadi 20.000, kemudian dipotong lagi jadi 10.000, dapatnya yang begitu. Mana kena prank, bahkan ada laporan keracunan di beberapa. Lah si Deddy Corbuzier ini malah ngatain dengan sebutan PA lah. Lalu netizen ungkit kan. Saya juga gimana ya, tapi maaf teman-teman ya kalau untuk masalah bawa badan atau gimana, atau komen yang mengatakan kayak badan lu ori aja, saya nggak setuju dengan itu. Saya nggak setuju ya. Kritik boleh, ngerosting boleh, ngehujat Deddy Corbuzier boleh, tapi jangan bawa fisik. Jangan ada diksi kayak badan lu ori aja, jangan. Saya nggak setuju. Terus ungkit lagi masalah bentuk muka sama bentuk dagunya si Deddy Corbuzier itu, yang konon katanya oplas. Itu saya nggak setuju lah kalau ada komen-komen bawa atribut fisik kayak gitu. Saya nggak setuju teman-teman. Masalah Deddy Corbuzier badannya mau berotot keker kayak gitu, ori memang, karena beliau kan berdasarkan penuturannya sendiri baru nge-gym itu di usia 40 tahun ya. Di usia 40 tahun baru nge-gym, karena mungkin beliau nge-gymnya intens, dietnya pun juga bukan sembarangan diet gitu ya, hingga jadinya jadi seperti yang kita lihat sekarang, badannya berotot keker, gagah tegap gitu kan. Nah, itu usaha lebih teman-teman.
itu badannya ori kok. Tapi kalau masalah muka, si Deddy Corbuzier yang mau entah oplas atau bagaimana, saya pikir itu adalah ranah pribadinya Deddy Corbuzier yang saya pikir nggak bisa diganggu-ganggu, nggak bisa diusik-usik. Kembali lagi teman-teman, saya kalau ngomong masalah facelift, masalah permak muka, oplas gitu ya, apapun itu, saya komentar ya itu urusan yang melakukan gitu loh. Saya selalu memposisikan kalau udah kayak gitu sebagai orang luar yang nggak punya hak sama sekali untuk menghakimi, memvonis atau melabel apapun itu. Saya nggak punya kapasitas dan tidak punya hak sama sekali untuk itu. Jadi ya sudah, orang mau oplas ya fine-fine aja. Orang mau mempercantik atau memperganteng penampilannya dengan plastic surgery atau facial surgery atau apa, ya saya sih nggak begitu jadi masalah gitu loh ya. Yang patut kita serang ini adalah argumennya aja gitu loh. Jangan bawa-bawa fisik atau atribut fisik, jangan teman-teman. Itu saya nggak setuju kalau kayak gitu. Saya nggak setuju lah kayak gitu. Teman-teman juga pasti nggak mau kan kalau dibilang ini badan lu kayak muka lu muka ori aja gitu kan. Pasti sakit hati teman-teman. Jangan gitu ya, please, jangan gitu. Serang argumennya aja atau balas dengan argumen kayak gini. Coba si Aska kamu suruh itu makan tuh. Si Aska kamu suruh bikin social eksperimen. Bikin social eksperimen. Ya. Makan ikut program makan bergizi gratis di sekolah. Lihat menunya apa. Kita lihat reaksinya. Padahal dulu di jejak digitalnya itu si Aska ini nggak suka dengan yang namanya tahu gejrot. Lalu netizen mengatakan, nih lihat nih anak lu dead, si Aska nggak suka tahu gejrot. Nah lu tabuk berani nggak? Gitu. Malah netizen sebagian ada lagi yang mengatakan, cemen lu, badan lu doang gede, tapi beraninya cuma sama anak kecil gitu. Itu boleh. Badan gede tapi beraninya cuma sama bocil, sama anak kecil. Janganlah teman-teman ya. Jangan kayak gitu. Itu namanya loser. Itu namanya pengecut kalau kayak gitu. Lagian juga mohon maaf gitu ya, kalau ngapain lah harus ada program seperti itu. Itu program makan bergizi gratis yang itu nggak ngedidik sama sekali loh. Dan itu nggak membantu perekonomian. Kalau ada yang berdalih, itu kan untuk ini Pak, meringankan beban orang tua yang bingung mau ngebekelin apa buat anaknya, nanti makan di sekolah gitu. Ya kan, ngebekelin anak di sekolah. Atau ini meringankan ini kalau yang orang tuanya bingung, nggak bisa beli makan, nggak bisa masakin anaknya karena nggak punya duit. Bukan dengan mengadakan program makan bergizi gratis caranya, goblok. Kalau mau kayak gitu, ya turunin harga pangan, turunkan harga sembako, turunin harga yang vital. Bagaimana caranya? Ya lakuin dong. Bagaimana caranya biar harga pangan turun, harga sembako bisa murah? Lah sekarang gini,
gimana bisa presiden ketiga kita, Profesor B.J. Habibie, itu menguatkan nilai tukar rupiah dari yang sebelumnya 16 ribuan rupiah per 1 US dollar menjadi 6.500 rupiah atau bahkan 6.000 rupiah per 1 US dollar. Itu gimana caranya? Jadi otak itu dipakai gitu loh. Jangan itu. Kita pernah punya presiden yang menggunakan otak ya untuk bagaimana caranya memulihkan Indonesia setelah memulihkan Indonesia setelah reformasi. Itu yang dipikirkan ya, bukan presiden yang sibuk dengan bergimik ini dan itu. Nggak penting gitu loh, nggak penting. Nah sekarang bagaimana memikirkan langkah menurunkan harga pangan, bagaimana caranya harga pangan, harga sembako, harga kebutuhan primer utama itu bisa turun. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi kalau begitu insya Allah yang namanya orang tua itu bisa ngasih makan anaknya dan bisa masakin buat ngebekelin anaknya. Insya Allah pasti bisa. Yang penting satu, harga panganmu murah. Itu kata kuncinya. Pikirkanlah, toh Presiden Habibie aja bisa dengan otaknya berpikir menguatkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saat itu mungkin orang banyak yang kayaknya nggak mungkin dah ini rupiah bisa kuat, soalnya depresiasinya tajam banget. Tapi gimana caranya Habibie bisa menguatkan rupiah itu? Anak kecerdasannya itu loh. Saya bilang, kapan lagi kita punya presiden cerdas, hebat, pandai seperti B.J. Habibie? Cuma sayang, karena masalah Timur, dimana pada saat itu Presiden Habibie memberikan pilihan bagi Timur untuk menentukan nasibnya melalui referendum apakah masih ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau berpisah dari Indonesia. Dan ternyata ya kita tahu sendirilah hasil referendumnya. Pada saat itu Timur memilih berpisah dari Indonesia menjadi negara sendiri gitu. Menjadi negara sendiri, masuk sebagai negara anggota PBB, resmi sebagai negara merdeka itu tahun 2002, teman-teman. Tahun 2002. Gitu. Ya. Itu yang menyebabkan kenapa Presiden Habibie dimakzulkan oleh MPR, karena laporan pertanggungjawabannya ditolak. Ditolak. Jadi mau tidak mau harus gelar pemilu. Pada saat itu adalah pilpres terakhir yang diselenggarakan secara indirect atau tidak langsung oleh MPR tahun
tahun 1999. Pada saat itu tahu nggak, ada 3 capres, ada 3 calon presiden: Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Profesor Yusril Iza Mahendra. Karena menurut pengakuan Prof Yusril ya kepada media group, dia mengalami satu persekusi politik pada saat itu. Jadinya mau nggak mau ya Prof Yusril memilih untuk mundur dari pencalonan sebagai capres. Pada saat itu bahkan ada 4 cawapres, 4 calon wakil presiden: Megawati, Hamzahas almarhum, Pak Wiranto yang kala itu mewakili faksi ABRI atau TNI, fraksi ABRI atau TNI, dan Akbar Tanjung yang kemudian jadi ketua DPR. Ya. Nah, tapi Akbar Tanjung dan Wiranto mundur dari pencawapresan. Hasilnya tinggal Megawati dan Hamzahas. Pilpres terakhir yang digelar tidak langsung oleh MPR dimenangkan oleh Gus Dur. Dan sempat terjadi, saya waktu itu baru 5 tahun ya, sempat terjadi kerusuhan karena dituding ya sama seperti kejadian Pilpres 2014, 19, 24. Banyak kecurangan, TSM dan sebagainya. Karena pada saat itu Amin Rais memainkan politik dengan bentuk poros tengah, dengan alasan dalam Islam itu tidak ada pemimpin wanita, arijalu qawwatun nisa, katanya itu. Jadinya dibikinlah poros baru oleh Amin Rais. Tujuannya supaya ngeblok Megawati tidak jadi presiden. Itu sempat rusuh gitu. Iya, sempat rusuh. Tapi akhirnya Ibu Megawati diminta menemui massa, akhirnya udah menerima keputusan ya, dan beberapa waktu kemudian terpilih sebagai wapres, wakil presiden. Nah, yang unik dari pemerintahan Persatuan Nasional Gus Dur ini ya, Amin Rais yang menjadikan Gus Dur sebagai presiden lewat poros tengah, tapi Amin Rais juga yang memakzulkan Gus Dur lewat skandal. Kanon katanya sih skandal buatan sih. Kalau saya makanya sering menyebut ini sebagai rekayasa Bulog Gate, ya kan? Rekayasa Bulog Gate, bukan skandal ya, tapi rekayasa atau tipu-tipu Bulog Gate. Kenapa saya lebih memilih menggunakan kata tipu-tipu atau rekayasa Bulog Gate? Karena sampai sekarang 25 tahun ya setelah istilah itu keluar, nggak ada buktinya. Nggak ada yang bisa membuktikan Gus Dur terlibat dalam korupsi Bulog. 25 tahun, bahkan sudah berapa tahun ya? 15 tahun, hampir 16 tahun Gus Dur meninggalkan kita. Nggak ada yang bisa membuktikan. Dan tidak ada bukti Gus Dur terlibat dalam korupsi Bulog, Badan Umum Logistik gitu. Jadi makanya itu kenapa saya lebih memilih menggunakan istilah rekayasa, tipu-tipu Bulog Gate. Saya jeda sebentar ya teman-teman. Ya, welcome back. Jadi that's why, itu kenapa saya lebih memilih untuk menggunakan kata rekayasa. Rekayasa politik. Ya kalau bahasa sekarang settingan lah. Settingan politik
Bulog Gate dengan alasan supaya MPR punya otoritas untuk memakzulkan Gus Dur. Itu pada saat itu teman-teman. Itu tahun 2001 pemakzulannya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah antara pemerintah Presiden Gus Dur dan Kabinet Persatuan Nasional ini seringkali nggak satu visi misi. Seringkali ya eksekutif dan legislatif ya, Presiden Gus Dur dan kala itu MPR DPR ya, seringkali mengalami komunikasi yang buntu atau dead end. Pemicunya sebenarnya udah kejadian di tahun 2000. Setahun pemerintahan Gus Dur di bulan Oktober tahun 2000 ya, nilai tukar rupiah ini terus turun. Tim IMF pada saat itu juga sudah ke Jakarta untuk bicara sesuatu lah dengan Presiden Gus Dur kala itu ya. Di tahun pertama kepresidenannya Gus Dur, Oktober 2000 ya. Oktober ya. Di bulan Oktober tahun 2000 kala itu. Ya. Jadi saat itu pemerintahan Persatuan Nasional Gus Dur itu disebut gak ada langkah untuk memulihkan rupiah. Nanti saya sambung setelah iklan ini dulu. Oke, kembali lagi. Jadi pada saat itu ya, kan nilai tukar rupiah anjlok hebat. Ditambah lagi pada saat itu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Persatuan Nasionalnya Gus Dur Megawati ini tinggi. Ketidakpercayaan, dan pada saat itu juga gemuruh desakan mundur Gus Dur dari kursi presiden menggema pada saat itu. Jadi itu adalah pemakzulan Gus Dur tahun 2001 itu adalah buah dari komplikasi yang ditimbulkan akibat lemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan ekonomi Indonesia pada awal milenium itu masih anjlok, dan Gus Dur dan Kabinet Persatuan Nasional itu nggak punya langkah untuk memacu, membangkitkan ekonomi kita pada saat itu. Gus Dur dimakzulkan tahun 2001 dan digantikan dengan Megawati Soekarno Putri yang kala itu wakil presiden. Kala itu wakil presiden, dan tidak berapa lama Hamzahas yang merupakan runner up di Pilwapres tahun 99 MPR terpilih sebagai Wapres di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Itu untuk sisa masa jabatan 20 Oktober 99 sampai dengan 20 Oktober 2004. Nah, jadi sejak era Gus Dur inilah kenapa pelantikan presiden atau batas masa jabatan presiden itu adalah setiap tanggal 20 Oktober.
Padahal Megawati Soekarno Putri itu dilantik di bulan Juli, tanggal 23 Juli 2001. Gitu. Sementara Soeharto dilantik 7 kali berturut-turut, itu tidak selalu di bulan Oktober. Tidak selalu di bulan Oktober. Semenjak Gus Dur inilah selalu presiden itu batas masa jabatannya adalah di bulan Oktober, tanggal 20. Nah, itu sudah bertahan sejak 1999. Jadi sudah 25 tahun, 26 tahun berjalan ya. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman ya. Jadi buat saya ya, apa yang disampaikan Deddy Corbuzier mengenai intimidasi kepada bocil-bocil itu menurut saya hal yang tidak make sense, tidak masuk di akal. Sama sekali nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk di akal? Karena nggak bisa dong ketika kita mengkritisi dan si anak itu mengutarakan dengan jujur dan polos gitu ya, bahwa makanannya tidak enak, terus langsung dilabel, dikatain PA dan diancam akan ditampol, dipukul gitu maksudnya oleh Deddy Corbuzier. Ya saya bilang maaf bentar, kayak nggak apa-apa. Makanya saya menganggapnya wajar kalau netizen itu mengatakan, ini si Deddy ini beraninya cuma sama anak kecil, ya kan, gitu. Jadi buat saya rugi gitu loh. Makanya sebenarnya makan bergizi gratis ini nggak perlu ada, teman-teman. Nggak perlu ada, dan harusnya diganti dengan program yang lebih substansial gitu loh. Contoh kayak tadi saya bilang, harga pangan turun, rupiah bagaimana caranya diperkuat gitu. Bentar ya. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi gitu, kalau buat saya pribadi ya, harusnya Presiden Prabowo itu ya bikin program yang substantif lah gitu loh. Jangan yang begini. Ini udah APBN tambah defisit. Kalau bahasa kasarnya, APBN kita ini udah boncos ya, udah cekak, tapi program beginian masih jalan. Sudah itu kabinetnya banyak lagi, menterinya banyak lagi, ya kan? Di kementerian yang tadinya satu dipecah gitu kan, dipecah-pecah, alasannya biar lebih fokus gitu kerjanya. Ya gimana ya, saya juga bingung. Ya ini karena apa, orang mau bikin kementerian aja mesti deal-dealan dulu sama partai ya, mesti deal-dealan dulu sama partai, apalagi kalau cap koalisi gitu kan, bagi-bagi, ini kamu partai ini dapat portofolio menteri apa, kamu ini dapat portofolio jabatan apa, dan seterusnya. Ya itu, jadi itulah yang menurut saya harus segera disudahi yang begitu-gitu itu. Kalau perlu mau bikin, saya sebenarnya tidak anti dengan struktur pemerintahan atau kementerian yang besar gitu ya, atau yang penting efektif gitu aja sih. Dan yang paling penting menyentuh pada isu-isu yang vital, bukan menyentuh isu-isu yang tidak vital gitu loh, yang sebenarnya itu bisa ditangani oleh kementerian yang sudah ada. Contoh, saya kasih contoh, mungkin ada kementerian imigrasi itu kan karena beberapa negara memiliki kementerian imigrasi yang terpisah dari Justice Ministry.
atau Kementerian Kehakiman atau Home Ministry atau Interior Ministry, Kementerian Dalam Negeri gitu loh ya. Contohnya Kanada, New Zealand itu dia punya departemen imigrasinya sendiri, Kementerian Imigrasi tersendiri gitu. Ya kan? Iya. Tapi menurut saya kan masih bisa ditangani di bawah Kementerian Hukum, Ministry of Law. Kenapa harus dibikin terpisah gitu loh? Itu yang membuat saya jadi bingung gitu loh. Kenapa harus? Belum lagi Kementerian Pendidikan dipecah 3. Jadi seakan-akan kayak harus banget gitu loh. Padahal kan bisa jadi satu. Kebudayaan, pendidikan tinggi, sains dan teknologi itu kan bisa satu. Lah, di Jepang aja itu jadi satu. Kalau meniru UK memang itu baru, teman-teman. Membentuk yang namanya Department of Science and Technology, Departemen Saintek. Menterinya nama Science Secretary, itu baru. Ya kan? Tapi kan apa iya kita harus begitu? Kalau bisa digabung kan harus dipisah. Itu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya share buat sore ini teman-teman. Jadi tetap terus awasi pemerintahan merah putih Presiden Prabowo Subianto, karena kita memiliki hak untuk melaksanakan checks and balances di setiap pemerintahan yang ada di Republik Indonesia ini, karena perbuatan kita melaksanakan kewajiban checks and balances ini sudah diatur dan dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 beserta undang-undang turunannya. Jadi jangan takut untuk terus bersuara, jangan takut untuk terus menjalankan yang namanya checks and balances, checking and balancing dari seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia, baik itu pemerintahan merah putih Presiden Prabowo Subianto maupun setelahnya gitu. Terima kasih teman-teman, selamat sore dan sampai bertemu lagi di waktu-waktu yang lain. Sampai jumpa.